Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan melanjutkan ya. Insya Allah kita bahas dari soal nomor 6. Ini masuk ke koligatif larutan penilaian harian ya. Oke, kita belajar bersama-sama. Kita simak bersama-sama. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Belajar dari rumah bersama Makin Privat. Nomor 6. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 7,8 gram zat non-elektrolit non-volatil. Oke ya, GT-nya itu adalah 7,38 gram ke dalam aseton. GP-nya itu aseton ya. Titik beku aseton, ini adalah titik bekunya TF ya. TF-nya pelarut. Itu adalah min 95,35 Celcius. Sedangkan titik bekunya larutan itu adalah min 96,87 Celcius. Jika tetapan titik beku molal aseton itu adalah KF ya. KF-nya adalah 2,4 Celcius per molal. Massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut, MR-nya zat terlarut. Oke, di sini kita akan mencari delta TF-nya terlebih dahulu ya. Delta TF itu rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi dengan titik bekunya larutan ya. Titik bekunya pelarut min 95,35 saya kurangi dengan min 96,87. Hasilnya adalah positif 1,52 Celcius. Nah, kita akan gunakan rumus tersebut ya. Delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan KF tanpa I ya, karena zatnya adalah non-elektrolit. Delta TF-nya kita masukkan 1,52, molalitasnya adalah GT, dibagi dengan MR-nya tidak tahu, dikalikan 1000, GP-nya adalah 95, KF-nya itu adalah 2,4. Oke, kita akan hitung ya deh. Saya akan gunakan kalkulator di sini. 1000 dikali 77,38 saya kali 2,4. Hasilnya saya bagi 95. Ini berarti 1,52 mR ya. Di sini 186,442. Maka nanti MR-nya tinggal saya bagi dengan 1,52 ya. Oke, hasilnya adalah 122,7 atau kita bulatkan 123. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Ke dalam gelas beker ABCD yang berisi 1 kg air, jadi GP-nya itu masing-masing adalah 1 kg atau bisa kita tulis 1000 gram ya di sini. Masing-masing dilarutkan 10 gram senyawa, jadi GT-nya sama ya, masing-masing 10 gram. Ya, tetapi senyawanya berbeda-beda ya. Tapi ini semuanya adalah non-elektrolit. Jika keempat gelas beker tersebut mendidih dengan kalori yang sama, urutan larutan tersebut dari yang paling cepat mendidih. Kalau paling cepat mendidih itu artinya titik didihnya kecil. Ya, oke. Kalau mencari titik didih yang kecil, maka carilah konsentrasi yang kecil juga. Di sini konsentrasi bisa menggunakan molalitas ya. Rumusnya adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 saya bagi dengan GP. GT-nya kan semuanya 10 nih. MR dikalikan 1000, GP-nya kan 1000 ya. Maka ini tidak berpengaruh. Maka nanti kita akan menggunakan rumus molalitas adalah 10 dibagi dengan MR. Dikarenakan semua masanya adalah 10 kita bisa abaikan ya. Nah, nanti kita bisa membaca ya bahwa molalitas atau konsentrasi berbanding apa deh? Berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan MR. Nah, jadi kalau mencari konsentrasi yang paling kecil, kamu carilah MR yang paling besar. Oke, kita mencari MR yang paling besar dulu ya. Karena yang ditanya tuh titik didih yang paling kecil. Kamu cari konsentrasi yang paling kecil, konsentrasi yang paling kecil, kamu cari MR yang paling besar. CONH22 ini adalah urea ya. MR-nya tuh 60, nanti kalian bisa hitung ya. C12H22O11
Ini MR-nya adalah, silakan kalian hitung, 342 ya ini ya. Ada C2H6O2, ini 12 kalikan 2, 24, 24 ditambah 6, 30. 30 saya tambah dengan 16 kalikan 2, 62. Selanjutnya C6H12O6, ini adalah glukosa ya. Maka MR-nya 180. Jadi yang konsentrasinya paling kecil, kita cari MR yang paling besar. Maka urutannya adalah, oh ini beker A, B, C, D. B dilanjut dengan D, dilanjut dengan C, dilanjut dengan A. B, D, C, A. Ya, jawabannya adalah poin B. Mencari titik didih yang paling kecil, konsentrasi yang paling kecil, maka carilah MR yang paling besar. MR besar ke kecil. Oke ya, kita lanjut ya. Masuk ke soal nomor 8. Jika sebanyak 4 gram air ditambahkan ke dalam, oh berarti di sini adalah gram terlarutnya itu adalah 4 gram air, dimasukkan ke dalam, pelarutnya adalah etanol, 60 gram etanol. Etanol itu C2H5OH ya. MR-nya itu adalah 12 kalikan 2 itu 24. 24 H-nya 6 ya. Ditambah 6. O itu 16. MR-nya itu 46 ya, D. MR-nya etanol. Pertanyaannya, tentukan titik beku dan titik didih. Delta TF itu sama dengan M dikalikan KF. Oke, tanpa I ya, karena ini zat non-elektrolit. Molaritas itu rumusnya adalah GT 4. Air itu MR-nya 18 ya, dikalikan 1000, dibagi dengan GP-nya itu 60, dikalikan KF. Ini berarti KF tergantung dari pelarut ya. Maka saya akan menggunakan KF-nya etanol adalah 1,88. Ya, kita akan cari 4 dibagi 18. Saya kali dengan 1000 dibagi 60. Setelah itu saya kali dengan 1,99. Hasilnya adalah 7,363 ya. Ini adalah delta TF. Untuk mencari titik beku larutan, itu rumusnya adalah titik bekunya pelarut dikurangi dengan delta TF. Pelarutnya siapa? Di sini pelarutnya adalah etanol. Etanol itu membeku pada suhu min 117,3. Saya kurangi dengan 7,363. Hasilnya adalah 124, negatif ya, 124,663. Inilah titik bekunya. Oke ya. Nah, berarti C salah, D salah, E salah. Selanjutnya saya akan mencari delta TB. Delta TB rumusnya adalah M dikalikan KB. M-nya sama ya, GT dibagi dengan MR. Dikalikan 1000 dibagi dengan GP. Yang membedakan adalah KB-nya. Karena pelarutnya etanol, kita akan mencari KB-nya etanol. 1,22. Ya. 4 bagi 18. Lanjut saya kali dengan 1000. Selanjutnya saya bagi dengan 60. Dan hasilnya saya kali dengan 1,22. Ya, 4,518 Celcius. Selanjutnya saya akan mencari titik didih larutan ya. Itu rumusnya adalah titik didih pelarut ditambah dengan delta TB. Titik didih pelarutnya berapa? Pelarutnya adalah etanol. Etanol mendidih pada suhu 78,4. Saya tambah dengan 4,518. Hasilnya adalah 82,9. Ya, inilah titik didihnya larutan. Oke, kita akan cari jawaban yang tepat itu adalah poin A ya. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Di antara larutan berikut yang isotonik, ya, isotonik itu artinya tekanan osmotiknya sama. P1 sama dengan P2. Larutan yang terbuat dari 6 gram urea. Urea itu adalah CO NH22 6 gram ya, dalam 500 mili.
MR-nya urea itu adalah 60. Nah, kita akan menuju ke isotonik. Isotonik tadi rumusnya apa? Pi1 sama dengan Pi2. Berarti kan nanti ada MRT ya. Nah, selanjutnya kan ada MRT juga ya. Kalau elektrolit ya nanti kalikan I, kalau non elektrolit tanpa I. Nah, di sini saya akan menekankan bahwa perhitungan R sama T di sini tidak berpengaruh. Jadi, jika mencari tekanan osmotik yang sama, kalian carilah konsentrasi yang sama. Oke, maka dari situ saya akan mencari konsentrasinya urea terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah gram terlarut dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. 6 dibagi dengan 60, saya kalikan 1000 dibagi dengan 500. Ya, 1000 bagi 500 itu 2 ya. 6 dibagi 60 itu adalah 0,1, maka konsentrasi urea adalah 0,2. Kita akan cari yang konsentrasinya sama ya, 0,2 ya. Kita akan satu persatu dari poin A. Ini adalah sebuah senyawa organik, maka dia non-elektrolit, maka konsentrasinya tetap 0,1, salah. Poin B, C6H12O6, ini juga organik ya, non-elektrolit, maka konsentrasinya 0,1 tetap. Selanjutnya poin C, hati-hati. C itu adalah K3PO4, ini adalah senyawa garam, dia adalah elektrolit kuat, maka nanti perhitungannya konsentrasinya saya kalikan dengan ionnya. Jumlah ionnya berapa? Terion menjadi 3K+ dan PO4 3-. Ada 4 ion. Maka 0,1 saya kali dengan 4. Ini jadinya 0,4 N. Paham ya? Ini berarti juga salah, karena kita sedang mencari yang 0,2. Selanjutnya, BaCl2. BaCl2 itu juga senyawa elektrolit kuat, karena dia adalah garam. Ya, BaCl2 ionnya berapa Mbak? Ionnya 3, betul ya. Terion menjadi Ba2+ dan 2Cl-. Atau Ba-nya 1, Cl-nya 2, kayak gitu. Hitungnya boleh. Ya, maka ionnya 3, saya kali dengan 3, maka menjadi 0,3 M. Ini juga salah ya. Nah, coba yang NaCl. NaCl itu adalah senyawa elektrolit ya, ionnya 2, Na-nya 1, Cl-nya 1. Atau kalau misalkan saya ionkan jadi seperti ini, 2 ya, maka kita kalikan 2. Jawabannya 0,2 M. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Paham ya, Dek ya? Next, kita masuk ke soal nomor 10. Jika jumlah mol partikel pelarutnya sama, oke, diketahui pelarutnya sama ya. Pernyataan yang tepat mengenai sifat koligatif KLMN. Ya, kita lihat ya. Untuk ini zat terlarutnya ya, K. Zat terlarut yang paling besar itu adalah N ya. N disusul dengan L, disusul dengan M, yang paling kecil itu adalah K. Ingat ya, untuk mencari titik didih atau tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarutnya ya, atau jumlah zat terlarutnya. Jika jumlah zat terlarutnya semakin banyak, maka titik didih dan tekanan osmotiknya itu juga akan semakin tinggi. Jadi titik didih dan tekanan osmotik itu berbanding lurus. Tetapi titik beku itu berbanding terbalik. Kalau mencari titik beku yang paling tinggi, kamu carilah jumlah zat terlarut atau konsentrasi yang paling rendah, begitu. Ya, oke. Kita lihat poin A. Titik didih M lebih tinggi daripada L. M lebih tinggi daripada L. Salah ya, harusnya L lebih besar dari M. Karena jumlah zat terlarut L lebih banyak. Titik didih berbanding lurus. Oke. B, tekanan osmotik N lebih rendah dari M. Kita lihat, ini adalah N. N itu paling besar ya. Salah. Titik didih dan tekanan osmotiknya N itu paling besar. Poin C, titik beku L lebih rendah dari K. Titik beku itu berbanding terbalik ya. Kalau mencari titik beku yang lebih rendah, ini rendah kan ya, maka carilah konsentrasi yang paling tinggi. Apakah konsentrasi L itu lebih besar dari K? Maka kayak gitu kan ya. L konsentrasinya lebih besar dari K. Iya, betul sekali. Maka L titik bekunya justru lebih kecil di sini ya. Kalau mencari titik beku yang paling kecil, kamu justru cari konsentrasi yang tinggi.
Nah, di sini L, ini kan kita sedang konsentrasi ya, ini urutan konsentrasi atau jumlah zat terlarutnya. L itu lebih besar dari K, artinya L justru titik bekunya lebih rendah daripada K. Paham? Poin E coba ya, saya tertarik dengan hipotonik. Hipotonik itu artinya peak-nya lebih rendah ya. Apakah peak-nya N itu lebih rendah daripada peak-nya M? Tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi. Kita lihat ya, N itu paling besar deh. Maka harusnya tekanan osmotiknya N itu lebih besar dari tekanan osmotiknya M. Intinya kalian checklist ini ya. Kalau mencari titik didih dan tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut atau konsentrasinya, tetapi kalau titik beku berbanding terbalik dengan jumlah zat terlarut atau konsentrasinya. Ya, saya bahas 10 soal terlebih dahulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian ya. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Assalamualaikum.